Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fashalli 'ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk kita semua agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan takwa pada hari ini khatib bahas berkaitan dengan bagaimana cara menggapai kebahagiaan. Sidang Jumat rahimakumullah, bahagia di dunia ini banyak dipahami oleh umat dan disoroti dari berbagai aspek kehidupan. Ada yang memandangnya dari sudut materi, dari sudut lahiriah, ada juga dari sudut ruhaniyah, ada juga ruhaniyah dan materi ataupun jasmani maupun rohani. Di dalam Al-Quran kebahagiaan itu banyak istilahnya. Ada yang dikenal dengan al-falah, ada as-sa'adah, ada al-fawz, ada al-falah, dan masih banyak lagi, terutama di dalam hadis. Yang khatib menyoroti hari ini berkaitan dengan bahagia dalam istilah as-sa'adah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bukan di dalam sahihnya tetapi di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad nomor 116. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nafi bin Abdul Haris, min sa'adatil mar'il muslim al-markabul hani wal jarus sholih wal maskanul wasi. Ada juga yang redaksinya al-maskanul wasi terlebih dahulu, al-jarus sholih dan al-markabul hani. Di situ ditandaskan min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan orang muslim. Di situ diawali dengan min. Min itu menurut ahli nahwu di dalam hadis ini lebih cenderung kepada litab'in atau sebagian. Jadi bukan hanya itu tentu saja. Ini hanya di antara yang mendatangkan kebahagiaan. Berdasar hadis itu ada 3, yaitu al-jarus sholih, tetangga yang baik, yang sholih, al-maskanul wasi, rumah yang leluasa, dan al-markabul hani, alat transportasi yang menyenangkan. Sidang Jumat rahimakumullah, di situ dikatakan min karena bahagia itu cukup banyak. Ada di dalam hadis lain, min sa'adatil mar'i itu adalah tulul umur, panjang umur, dan direzeki oleh Allah untuk bertaubat. Ada juga min sa'adatil mar'i itu adalah istikharatuhu, istikharahnya kepada Allah, wa radiya ma qadallah, dan ridho atas Allah tetapkan, dan masih banyak lagi. Makanya di sini min sebagian dari kebahagiaan atau sebagian faktor yang mendatangkan kebahagiaan muslim adalah al-jar soleh, tetangga yang soleh. Jadi
Kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, bukan hanya ngatur intern rumah, tapi hubungannya dengan tetangga. Bahkan ada istilah al-jar qablan dar. Perhatikan tetangga sebelum rumah. Karena bagaimana mungkin kita tentram hidup di dalam rumah sendirian tanpa baik, tanpa menjalin hubungan baik, tanpa harmonis dengan tetangga. Apalagi tetangganya yang berhadapan dengan pintu keluarnya. Karena dibenci, begitu keluar berhadapan, gak enak hatinya. Makanya ditandaskan al-jarus soleh, tetangga yang baik. Bagaimana tetangga yang baik kalau kita tidak berbuat baik terlebih dahulu? Jadi kalau kita ingin bertetangga yang baik, maka kita lah berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai 3 kali la yu'minu ahaduhum, la yu'minu, tidak beriman, tidak beriman. Beliau menandaskan tidak beriman. Sahabat itu bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman? Maka Rasulullah SAW menjawab malayakman jaru bahwa itu, yaitu orang yang tidak membuat ketentraman tetangganya. Bahkan di dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Hurairah menceritakan ada imro'ah, ada seorang perempuan yang baik terhadap yang baik sholatnya, rajin sholatnya, tahajudnya tiap malam, saum sering dibanding tidak saum, sodakohnya banyak. Hanya sayang ucapannya pikanyerian, ucapannya bikin sakit tetangga. Bagaimana ya Rasulullah? Ibadahnya baik, saumnya baik, tahajudnya rajin, apalagi baca Qur'annya, cuman ucapannya pikanyerian tetangga. Bagaimana ya Rasulullah yang begitu? Maka Rasul menjawab, binar, itu calon ahli neraka. Kemudian ada ada seseorang perempuan, sholatnya hanya yang pandu, saum hanya yang pandu, sedekah hanya sebagian kecil, paling-paling hanya sepotong kiju. Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangga, ucapannya tidak pernah bikin tetangga sakit. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, fil jannah, dia calon ahli surga. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga dan betapa bahayanya kalau kita berbuat jelek atau pikanyerian tetangga. Makanya di sini dikatakan min sa'adatil mar'i al-jarus sholih, di antara kebahagiaan hidup seorang muslim adalah bertetangga yang baik. Kehidupan bertetangga secara sholih, tentu saja sholih itu diawali oleh sholih kita. Dan banyak juga cara-cara berbuat baik kepada tetangga. Bahkan berulang kali Rasul menjawab, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Itu yang pertama, yang mendatangkan kebahagiaan hidup, yaitu al-jarus sholih. Kemudian yang kedua, al-maskanul wasi, rumah yang luas atau yang leluasa. Tentu saja yang dimaksud dengan rumah yang luas, rumah yang leluasa itu bukan hanya bentuk bangunan, bukan hanya luas berapa meter ukuran rumah tersebut, tetapi rumah yang memenuhi syarat, yang bisa berfungsi sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Banyak istilah rumah di dalam Al-Quran, kadang-kadang ada buyut,
kadang-kadang ada sunnah atau maskan, kadang-kadang juga manzil. Dan doa yang paling baik kita bermohon kepada Allah, anzilni, ya Allah anugerahkan kepada kami rumah yang mubarakah, yang penuh barakah. Kadang-kadang di dalam Quran istilah rumah ada manzil, ada buyut, tempat istirahat, sakanan, tempat diam, dan istilah-istilah yang lain. Maka yang dimaksud dengan rumah yang leluasa adalah yang bisa difungsikan sesuai dengan tuntutannya. Yang pertama tadi, fungsi rumah itu adalah sebagai fungsi rumah, fungsi rekreasi, tempat yang tentram untuk beristirahat. Yang kedua, tempat berlindung, karena surat Al-Falaq mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari, apabila hendak tidur, beliau membaca 3 qul, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. 3 qul dia baca sebelum tidur, dan itu berfungsi sebagai perlindungan di dalam rumah. Jadi rumah itu berfungsi sebagai tempat berlindung. Kemudian rumah juga yang berfungsi sebagai tempat pengajaran, pengkaderan, wadkurna, dan berzikirlah kamu. Bahkan di situ watlu alaihim ayatihi, bacakan ayat, fi buyutikunna, di rumahmu. Jadi rumah tempat berzikir, tempat mengkader, tempat pendidikan. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ini ada tren majelis taklim di rumah masing-masing, karena itu merupakan contoh dari Rasul yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab. Jadi rumah bapak-bapak, rumah ibu-ibu, di samping tempat istirahat, tempat rekreasi, tempat bersenam, juga harus dijadikan tempat dzikir dan mikir, tempat majelis taklim. Jadi kalau di rumah itu bergiliran pengajian ibu-ibu tidak hanya di masjid, selain di masjid juga di rumah masing-masing, itu merupakan salah satu fungsi rumah. Jadi kalau tadi maskan luasi, rumah yang luasa yang memenuhi syarat dijadikan tempat belajar masing-masing. Kemudian juga rumah itu tempat pengkaderan, karena hijrah min buyutikum, hijrah itu dari rumahmu, jadi pengkaderan dari rumah. Dan tentu saja masih banyak fungsi rumah yang memenuhi syarat yang dimaksud dengan al-maskanul wasi. Jadi bukan hanya luas secara ukuran berapa meter, tapi bisa difungsikan sesuai dengan tuntutan baik Al-Quran maupun Sunnatul Rasul. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani. Markab itu secara bahasa tempat tunggangan atau alat transportasi. Baik ketika Rasul SAW bersabda, tentu saja adalah hewan tunggangan. Tapi kalau ketika hadis ini dibahas, maka alat transportasi bisa kendaraan, bisa motor, bisa mobil, bisa pesawat, bisa apapun. Dan termasuk juga jalannya alat transportasi. Jadi al-markabul hani bukan hanya kendaraannya, tetapi juga jalannya. Jalan yang memenuhi syarat, yang menyenangkan. Jangan sampai rumahnya bagus, rumahnya indah, tetapi jalan di depan rumahnya karepol.
tapi jalan depan rumahnya tidak diperbaiki, itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu jalan di komplek itu sebetulnya tanggung jawab yang punya rumah. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah belakang, yang di depan rumah perbaikilah oleh pemilik rumah itu sendiri agar mendatangkan kebahagiaan. Itu adalah al-markabul hadi, tempat tinggal, dan termasuk juga alat transportasinya, termasuk juga tata tertibnya. Maka kalau kita berparkir, jangan sampai menghalangi orang lain. Kalau kita ingin rumah tentram, jangan sampai membuat orang lewat kerepotan, karena itu tidak al-markabul hadi. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja banyak makna yang tersirat di dalam hadis ini, tapi yang jelas al-markabul hadi baik alat transportasinya maupun tempat jalannya, tempat parkirnya, tempat pengamanannya, termasuk garasinya. Jadi jangan sampai menghalangi orang lain. Dan ada juga hadis yang mengatakan idah dalam tumkit tori, apabila kamu berselisih di jalan, maka ambillah jalan itu sab'atu adro, 7 hasta. Jadi jalan ideal di perumahan berdasar hadis itu 7 hasta. Jadi kalau 1 hasta kita orang Indonesia itu rata-rata dari sikut sampai ujung jari kurang lebih 50 cm. Jadi kalau 7 hasta, 7 kali 50, 3,5 meter. Itu adalah jalan yang berdasar hadis. Jadi jangan sampai jalan di komplek itu kurang dari 3,5 meter, karena itu akan akan susah, tidak akan menyenangkan. Nah, sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah di antara contoh atau di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan bagi umat muslim berdasar hadis riwayat Al-Bukhari nomor 116 di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Nafi bin Abdul Haris. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Nafi bin Abdul Haris, 3 faktor yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama adalah al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Maka usaha kita harus selalu berbuat baik terhadap tetangga dan komunikasi yang baik dengan tetangga, sehingga hidup kita bertetangga menyenangkan. Yang kedua, al-markabul hani, yaitu alat transportasi yang menyenangkan. Tentu saja bukan hanya kendaraannya, tapi juga tempat berlalu lintas. Dan termasuk juga kita masuk rumah tidak boleh mengganggu orang. Oleh karena itu bapak-bapak yang biasa pulang malam, maka milikilah kunci masing-masing. Jangan sampai pulang tengah malam membunyikan klakson, karena itu bisa membangunkan tetangga yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman. Jadi
al-markabul hadi, kendaraan menyenangkan itu alat transportasinya, jalannya, sehingga ditandaskan di dalam hadis kurang lebih 7 hasta, dan juga jangan sampai mengganggu di perjalanan, sehingga Rasulullah menegur terhadap sahabat yang ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, karena itu menghalangi orang atau tidak menyenangkan bagi yang lewat. Dan yang ketiga adalah al-jarus soleh al-maskanul wasi, rumah yang leluasa. Rumah yang leluasa ada yang bisa difungsikan sebagaimana kebutuhannya. Jadi bukan hanya luas lokasi, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Kita juga ketahui bahwa apabila anak kita sudah berusia 10 tahun harus dipisah tempat tidurnya. Jadi kalau anak kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka kamar tidur itu minimal 4. Yang pertama adalah kamar tamu, yang kedua kamar suami istri, yang ketiga kamar anak perempuan, dan yang keempat kamar anak laki-laki, karena harus dipisah. Kalau ternyata kamarnya sempit, terpaksa anak laki-lakinya harus dipesantrenkan, harus diasramakan. Itu tentu saja masih banyak lagi maknanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hadis tersebut di dalam segala aspek kehidupan. Mari kita akhiri doa dan khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.